So guys, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg. Jadi setelah 1 tahun Realme membawa smartwatch mereka pada tahun lalu, akhirnya penerusnya datang dengan harga yang juga terjangkau. Tapi pertanyaannya, walaupun terjangkau, seberapa bagus Realme Watch 2 Pro dan Realme Watch 2 ini sih? Well, langsung aja kita bahas di video full review. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Gue mulai dulu dari bagian layar karena paling banyak berubah. Realme Watch 2 Pro membawa ukuran layar yang lebih besar di 4,4 cm dengan resolusi 320x385 pixel. Sedangkan Realme Watch 2 biasa membawa ukuran layar yang sedikit lebih kecil di 3,5 cm dengan resolusi 320x320 pixel. By the way, kedua panel layar jam ini menggunakan TFT LCD yang sudah berwarna, dan untuk brightness-nya sekarang makin cerah karena bisa nyentuh sampai angka 600 nits. Bisa kalian adjust juga tentunya, jadi se-fleksibel itu. Lanjut, untuk pengoperasiannya masih support touchscreen, jadi ketika kalian mau akses notification center, tinggal tarik dari atas ke bawah. Untuk akses control center, tinggal tarik dari kiri ke kanan. Untuk akses quick app, tinggal tarik dari kanan ke kiri. Dan untuk akses aplikasi yang lebih banyak, tinggal tarik dari bawah ke atas, sesimpel itu. Cuman, karena layar di Realme Watch 2 Pro bisa lebih besar, ada beberapa tampilan yang lebih ke customize aja, contoh kayak di aplikasi weather. Dan kalau ditanya apa harapan gua atau hal apa yang mungkin bisa diimprove di next Realme Watch 2 series ini, jawabannya cuma satu menurut gua. Semoga Realme bisa memberikan Corning Gorilla Glass Protection plus kasih free screen protector bawaan, biar lebih aman aja. Walaupun dalam seminggu terakhir menggunakan jam ini, beberapa kali kenalah beset-beset sama benda tajam. Ya sekarang aman-aman aja sih, cuman lebih baik ada extra protection aja. Untuk sistem user interface di kedua jam ini dapat peningkatan yang major dan berasa banget. Pertama, dimulai dari user interface yang semakin intuitif. Jadi ketika kita sentuh sana sini, animasi tuh lebih terlihat smooth, gak kaku dan gak patah-patah lagi, yang lebih baik jauh banget. Nice. Walaupun gue ngerasa Watch 2 biasa punya animasi yang lebih terlihat mulus ketimbang Watch 2 Pro, gue nggak tahu kenapa, tapi at least ada improvement. Dan dalam soal notification center, aplikasi yang ditampilkan tuh bisa menyeluruh sampai third party app, bisa ditampilin juga dan bahkan ada kelihatan bentuk ikonnya. Gue surprise sih, akhirnya notification grouping bisa tersedia di kedua smartwatch ini. Kedua, dalam soal customization, pilihan live watch face-nya tuh banyak banget. Total ada 100 pilihan yang bisa kalian pilih di aplikasi Realme Link sesuai preferensi. Dan tadi karena gue bilang ada live watch face, otomatis ada tampilan antar muka yang gak kaku. Jadi ada animasinya lebih kelihatan hidup aja. Dan satu lagi, untuk vibration, gue ngerasa ketika ada notifikasi yang masuk, vibration di Realme Watch 2 Pro itu lebih lembut, kayak berasa mahal ketimbang Watch 2 biasa yang masih agak sedikit kasar. Bahan material di kedua smartwatch ini terbuat dari polikarbonat dengan finishingnya dibuat mengkilat. Tapi menurut gue pribadi, Realme Watch 2 Pro punya finishing yang terlihat lebih mahal karena dibuat seperti stainless steel. Walaupun dalam segi feels, keduanya menurut gue masih kurang berasa mahal. Oh ya, ngomongin soal feels dan durability, kemarin ini gue nggak sengaja kena pentok, ternyata tidak ada dent dan tidak ada goresan apapun. Jadi menurut gue udah cukup solid karena udah diuji coba secara nggak langsung. Masih soal durability, kedua smartwatch ini punya fitur IP68 water and dust resistant. Jadi ketika jamnya kotor, bisa dibilas atau bahkan bisa dicuci pakai air bersih. Intinya udah tahan air. Dan untuk beratnya gimana bang? Ya karena bahan material kedua smartwatch ini terbuat dari polikarbonat, otomatis masih relatif ringan. Realme Watch 2 Pro seringan 40 gram dan untuk Realme Watch 2 seringan 38 gram. Nah, ngomongin soal strap, menurut gua selama 1 minggu menggunakan Realme Watch 2 Pro setiap harinya, ya ini bahan rubbernya menurut gua masih kurang berasa fleksibel dan kurang lembut. Dipakai seharian berasa kurang nyaman aja, tapi untungnya watchbandnya bisa diganti selama ukurannya tersedia. Di bagian kesehatan, kedua smartwatch ini punya fitur yang sama komplitnya. Pertama, tersedia sensor SpO2 buat ngecek kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita. Ya memang gak 100% akurat dan gak bisa 100% dijadikan sebagai alat medis, tapi kita sebagai user minimal bisa mendapat kualitas gambaran kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita sendiri. Kedua,
Sleep tracking. Ya, misalkan kalian mau ngecek rutinitas tidur kalian gimana dan kualitas tidur gimana, jam ini bisa memberikan data yang cukup akurat. Deep sleep-nya, heavy sleep, light sleep, pokoknya semua terlihat, which is good dan bisa diperbaiki juga nantinya supaya tidur lebih sehat dan lebih teratur aja. Ketiga, tersedianya heart rate monitor buat ngecek detak jantung kita selama 24 jam kali 7. Ya, jadi benar-benar full, setiap 5 menit sekali bisa otomatis dicek. Jadi dalam segi kesehatan fiturnya udah komplit, gua tidak ada komplain. Dalam soal fitur tracking olahraga, pilihannya sekarang bisa makin banyak, yaitu sebanyak 90 pilihan. Jadi kalau sebelumnya di versi pertama gue komplain karena tidak tersedia olahraga tracking jump rope, high interval intensity training, sekarang bisa tersedia. Cuma ada satu aja yang masih belum bisa gue temuin, yaitu olahraga berenang. Ya, sebenarnya gue jarang banget berenang, tapi berenang itu adalah olahraga yang paling mainstream dan wajib ada. Jadi gue berharap semoga di next bisa ditambahin lewat software update mendatang dalam waktu dekat, karena secara hardware saja sudah memungkinkan. Lanjut dalam soal tracking, ketika biasanya gue jump rope ataupun biasanya lari, data-data yang ditampilkan juga masih sama komplitnya. Kalian bisa ngelihat detak jantungnya gimana, pace-nya gimana, jarak tempuh berapa, durasi berapa lama, average cadence, dan kalori yang terbakar juga bisa terlihat. Bahkan ketika kalian udah selesai olahraganya terus lupa itu data-datanya gimana, bisa kalian ngecek langsung dari aplikasi Realme Link-nya. Jadi menurut gua udah bagus. Dan karena di Realme Watch 2 Pro ini membawa tagline Pro, otomatis fitur High Precision Dual GPS built-in juga tersedia untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Jadi ketika kalian mau sepedaan, lari, terus jalan, itu kelihatan kalian udah keliling di mana aja tanpa harus bawa HP. Ya, dan data yang ditampilkan jarak tempuhnya pun juga akurat karena ada GPS built-in-nya. Jadi nice banget sih ini. Dan sekarang gue mau bahas ketahanan baterainya, karena kalian gak mau dong beli smartwatch tuh harus sering-sering ngecharge, ribet. Nah, karena Realme Watch 2 Pro punya ukuran yang lebih besar, jadi otomatis kapasitas baterainya pun lebih besar, yaitu sebesar 390 mAh ketimbang Realme Watch 2 yang hanya 315 mAh. Jadi total selama menggunakan 7 hari di Realme Watch 2 Pro, ya udah gue pakai fitur tracking, sleep tracking, terus dipakai setiap hari. Ini power consumption-nya berkurang 56%. 46%. Udah dipakai 7 hari. Sedangkan untuk Realme Watch 2 ketika 3 hari pemakaian udah di tracking olahraga, tracking sleep tracking, dan lain-lain, dapat di 85%. Jadi berkurang 15%. Menurut gua udah awet dan gak usah sering-sering ngecharge. Oh ya, ngomongin soal ngecharge, masih juga support magnetic charging yang sudah di-include di dalam box tanpa ada brick charger ya. Terakhir, gimana soal connection dan setupnya bang? Apakah gampang? Well, untuk connection, kedua smartwatch ini udah support di Bluetooth 5.0 dan untuk setupnya super gampang. Tinggal download aplikasi Realme Link yang tersedia di App Store ataupun Play Store. Habis itu tinggal scan barcode, pair with phone, dan that's it. Sesimpel itu. By the way, Realme Link wajib banget di-download karena di sana kalian bisa customize watch face, customize beberapa fitur, dan bisa update software langsung dari sana. Oh ya, ngomongin soal fitur, Realme Watch 2 Pro punya fitur tambahan karena membawa embel-embel Pro, jadi kalian bisa ngecek meditation reminder, goal reach reminder, dan bisa pilih aplikasi mana aja yang mau masuk di jamnya. So guys, itu dia video review Realme Watch 2 Pro dan Realme Watch 2 versi channel Up To Date IDN. Buat kalian yang penasaran dengan harga, Realme Watch 2 Pro dibanderol seharga Rp899.000 dan untuk Realme Watch 2 dibanderol seharga Rp649.000. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah bagus? Kalau menurut gua pribadi, peningkatannya sangat berasa, dan buat kalian yang mau mulai nyari smartwatch dengan harga affordable, menurut gua ya kedua smartwatch ini bisa jadi pertimbangan. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.